PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN WIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Berbagai film-film pilihan hadir memanjakan mata Anda. Mulai dari action, adventure, drama, komedi, animasi, sampai film-film produksi anak bangsa. Semuanya terangkum dalam Sinema Tanah Doa. Saksikan Sinema Tanah Doa setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di LTTV. TV Silajara Kalabiranta. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenaga listrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kafe, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 kardu induk 150 kafe baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kafe Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah.
Hidup ini berawal dari sebuah mimpi, membawa keyakinan untuk meraih sebuah tujuan. Dimulai dari langkah kecil, kita nyalakan perubahan dengan energi baru. Saatnya kita bersiap untuk menyongsong masa depan dengan semangat keberlanjutan. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Basira wa nazira wa da'iyan ilallahi bi'isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semakalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala aida wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholiha. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah sama dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, segala puji bagi Allah. Teriring doa, salam dan selawat kehariban junjungan kita yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, Nabi datang ke permukaan bumi ini. Pertama, dia diutus sebagai rahmat semesta alam. Yang kedua, dia datang untuk menjadi kabar gembira untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, dia datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau datang bukan untuk mengislamkan dunia, apalagi memaksakan Islam ini kepada manusia. Tapi beliau betul-betul datang dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan keteladanan, dengan kemuliaan. Ini yang menjadi daya tarik manusia, orang untuk berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dakwah adalah merupakan risalah para nabi dan rasul. Karena dakwah yang mereka sampaikan tak lain dan tak bukan adalah ajakan. Mengajak manusia kepada jalan kebaikan, pada jalan kebenaran, pada jalan keselamatan. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, semua punya visi dakwah. Dakwah untuk menyelamatkan umat manusia. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Mengeluarkan manusia pada kebodohan, kepada alam yang beradab, berilmu, beretika, dan berwawasan yang luas. Itulah visi yang dibangun
oleh para nabi dan rasul yang datang di permukaan bumi ini. Termasuk junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi mengibaratkan dirinya itu datang seperti satu bangunan yang sudah selesai, tapi bangunan itu masih ada satu batu batanya yang kosong. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai batu bata terakhir untuk menyempurnakan bangunan itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita datang untuk menyempurnakan bangunan kenabian dan kerasulan yang telah dibangun oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Yang kedua, Nabi kita datang tidak mengatakan saya yang membangun pondasinya, saya yang membangun tiangnya, saya yang membangun atapnya. Tapi Nabi datang dan mengingatkan kepada kita semua bahwa dia datang menyempurnakan bangunan kenabian dan kerasulan. Dan itu tidak bisa kita nafikan. Tidak bisa kita hilangkan begitu saja bahwa peran para nabi dan rasul dalam membangun dakwah, dalam membangun nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan itu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena mereka punya andil yang sangat besar dan luar biasa menyelamatkan manusia dari kebodohan kepada kepintaran, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini tidak dinafikan untuk kita saling berdampingan dan saling membangun kerjasama satu dengan yang lain. Dan kita juga tidak bisa menafikan peran yang telah mereka mainkan dalam kehidupan ini dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya akan usaha dakwah yang mereka sampaikan kepada manusia dengan keberhasilan mengemban amanah ilahi di permukaan bumi ini, kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil mahsyar nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas dakwah sebagai satu risalah mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia, didasari dengan ketulusan, cinta, dan kasih sayang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebersihan hati, kelembutan jiwa, dan kelapangan hati, menyampaikan ajaran agama kepada umat manusia. Ini yang menjadi daya tarik utama orang melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluhuran akhlaknya, dengan kemuliaan kepribadiannya, dengan kelapangan hatinya, sehingga jiwa yang keras itu menjadi lunak. Jiwa yang jauh itu bisa mendekat. Orang yang tadinya sangat membenci, bahkan ingin membunuhnya, menjadi sahabat terdekatnya, menjadi orang-orang yang terdekat dari beliau. Karena apa? Karena sekali lagi keteladanan, kebersihan hati, akhlak yang mulia, ketulusan cinta dan kasih sayang yang dia dakwakan, yang merubah watak, perilaku, pikiran manusia yang kasar, yang arogan, sombong, menjadi manusia yang tawadu, menjadi manusia yang tulus ikhlas, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ki Haji Mustafa Bisri, beliau itu mengajak semua orang untuk mengenal Islam, untuk merasakan itu Islam. Dia mengajak tapi dia tidak mengejek keyakinan orang lain. Dia tidak merendahkan kepercayaan-kepercayaan orang lain. Dia memperlihatkan keteladanan agama ini, kemuliaan agama ini, dengan dia mengajak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian beliau ini merangkul semua orang. Ya, dia merangkul dan dia tidak memukul siapapun. Dia merangkul dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Dia mendidik dan tidak pernah dia menghardik dan memarahi orang. Dia juga meredam dan tidak pernah terpelihara dendam, kebencian di dalam hatinya. Dia penuh keramahan dan dia tidak pernah marah di dalam menyampaikan ajaran agama ini. Tetapi selalu disampaikan
dengan kelembutan, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan keteladanan yang mulia di dalam kehidupan ini. Dia mengilhami setiap kata-katanya dengan keteladanan, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Bukan justru sebaliknya, dia menghakimi keyakinan, kepercayaan, keburukan, kejelekan orang lain dengan pandangan yang sangat subjektif, tapi dia selalu mengembalikan semua kodrat dan ketentuan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah yang Nabi sampaikan itu inklusif, terbuka, bukan eksklusif, tertutup. Jadi dakwanya dakwah yang terbuka, dakwah yang toleran, dakwah yang moderat, dakwah yang maju, dakwah yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, inilah yang kita ingin terjemahkan, kita ingin bahasakan dalam konteks kekinian kehidupan kita saat ini. Bahwa apa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW tetap akan selaras dengan situasi dan kondisi dimanapun manusia itu berada. Karena semua terikat dengan ruang, waktu yang berbeda. Tetapi sesungguhnya hakikat dan substansinya tetap satu. Hakikat dan substansi yang disampaikan oleh Nabi adalah cinta dan kasih sayang kepada semua orang, semua umat manusia. Inilah yang membedakan dengan risalah para nabi dan rasul yang lain. Sehingga risalahnya melampaui nabi dan rasul yang lain. Karena risalahnya rahmat semesta alam dan kabar gembira untuk seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Lalu agama yang dia bawa juga adalah agama Hanafi As-Samha. Agama yang sangat terbuka. Agama yang sangat inklusif. Agama yang sangat didasari dengan ilmu, dengan adab. Dan didasari dengan kemodernan. Dan tentunya itu adalah sifat-sifat yang terbuka. Untuk mau belajar, untuk mau menerima, untuk mau maju, untuk mau berkembang. Inilah semangat ajaran Islam yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan dakwah yang beliau sampaikan dari dulu sampai sekarang tetap relevan untuk kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang didatangkan, dihadirkan oleh Allah dengan menjadi juru dakwah umat Islam, juru dakwah yang mengajak kita semua mendakwakan ajaran ini bukan dengan emosional, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan fanatisme buta, tapi mari kita mendakwakan agama ini dengan ilmu, dengan logika yang benar, dengan data-data yang akurat, dengan sikap inklusif yang terbuka, bukan justru sebaliknya menutup diri kita untuk mau belajar dan untuk mau menerima keberadaan orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita. Saya teringat apa yang dikatakan Syekh Ali Al-Jum'ah ketika beliau ditanya, kenapa ulama-ulama Al-Azhar itu selalu dikafirkan, selalu disalahkan, selalu dikatakan syirik, ahli bid'ah oleh orang-orang yang baru belajar agama 2 minggu. Belajar agama cuma dari 2 kitab, 2 sumber. Sedangkan mereka belajar 30 tahun lamanya di lembaga universitas ternama di dunia Al-Azhar. Dia belajar dari sumber-sumber ilmu pengetahuan, dari berbagai disiplin ilmu keagamaan yang sahih dalam kehidupan kita. Kenapa mereka sangat mudah dikafirkan, mudah dipersalahkan, mudah disesatkan, mudah dilabeli dengan label-label kafir sesat oleh orang yang baru belajar agama? Beliau mengatakan, karena mereka itu cuma belajar agama 2 minggu. Mereka cuma belajar dari 2 sumber ilmu, 2 kitab. Mereka tidak belajar secara komprehensif di dalam Islam, karena Islam itu tidak berdiri sendiri. Banyak sumber-sumber keilmuan di dalam Islam yang saling menopang satu dengan yang lain untuk mengukuhkan dan mengintegrasikan satu wawasan dengan wawasan yang lain di dalam kehidupan kita.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur dai yang tasamuh, yang toleran. Dia tawa'sun, dia seimbang di dalam mengambil satu keputusan, satu kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Dia juga tasamuh, dia toleran, dia ta'awun, dia menolong, dia takaful, dia membantu. Dia ittidal, berdiri lurus. Tidak pernah dia bengkok ke kanan maupun ke kiri. Tetapi dia yakin dengan sebuah prinsip yang benar untuk kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia dalam kehidupan ini. Prinsip-prinsip dakwah etika yang dibangun oleh Nabi itu selaras dan sesuai dengan situasi dan kondisi masa dan zaman di mana kita berada. Karena Islam ini adalah agama yang sesuai dengan semua kondisi, semua masa, semua zaman. Ya, karena nilai-nilainya tidak pernah lekang dimakan oleh waktu, masa maupun zaman. Karena Islam ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, terus dikembangkan oleh Allah dan umatnya ini untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita semua dalam mengarungi dan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu yang kurang di dunia hari ini adalah pengetahuan kita yang mendalam akan hakikat segala sesuatu. Kita ini cuma terjebak pada simbol-simbol. Kita cuma terjebak pada kulit-kulit. Kita cuma terjebak pada hal yang sifatnya lahiriah. Ini yang disampaikan oleh Richard Skon, Muhammad Isa Nuruddin dalam filsafat perennialnya. Dunia hari ini terjebak dengan sebuah pemahaman simbolik. Dunia hari ini berkutat pada hal-hal yang bersifat simbolik dan dia tidak bisa keluar untuk memahami bahwa ada hakikat makna yang sangat dalam yang harus kita renungkan, kita pelajari, kita hayati, kita maknai untuk membangun kehidupan kita lebih baik hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Satu hari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Sina, seorang filosof muslim, ini ketemu dengan seorang sufi namanya Abu Said Abu Al-Khair. Terjadi dialog, ya, debat yang seru, debat yang panas antara dua ulama, dua cendekiawan. Satu filosof, satu sufi. Ya. Setelah debat itu selesai karena mereka punya pengikut dan pengikut mereka menyaksikan debat guru masing-masing ini. Ya. Ditanya Ibnu Sina tentang Abu Said Abu Al-Khair. Bagaimana pandanganmu, Tuan, tentang Abu Said Abu Al-Khair itu? Setelah kamu berdebat 3 hari 3 malam. Apa jawab Ibnu Sina? Ibnu Sina mengatakan, dia merasakan apa yang aku ketahui. Dia merasakan apa yang aku ketahui. Ya. Karena seorang filosof itu lebih banyak menitik beratkan ide-ide berpikirnya, ide-ide keagamaannya itu pada akalnya. Sedangkan seorang sufi itu lebih banyak menekankan keagamaannya pada hal yang bersifat zauq, ya, atau batiniah. Lalu ditanya Abu Said Abu Al-Khair, bagaimana pandanganmu tentang Ibnu Sina? Beliau jawab, dia merasakan apa yang aku ketahui. Ya. Dia merasakan apa yang aku ketahui. Artinya apa? Dengan kekuatan berfikirnya Ibnu Sina, dia tahu itu perasaannya Abu Said Abu Al-Khair. Dengan kekuatan firasatnya Abu Said Abu Al-Khair, dia tahu itu pikirannya Ibnu Sina. Semuanya puas, semuanya senang, semuanya bahagia pengikutnya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena mereka semua berangkat dari sebuah perspektif keilmuan yang berbeda, tapi dipertemukan oleh keinginan untuk sama-sama baik, sama-sama selamat, sama-sama memberikan pemahaman keagamaan yang benar kepada umat. Bahwa beginilah caranya kita belajar, beginilah caranya kita berbeda, beginilah caranya seorang ulama itu menghargai ulama yang lain, seorang ustadz menghargai ustadz yang lain, seorang cendekiawan menghargai cendekiawan yang lain. Bukan justru sebaliknya, dengan wawasan pengetahuan yang sangat dangkal, yang sangat sedikit.
sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit salah dan keliru. Ini tidak pernah membangun kecerdasan dan wawasan keberagamaan seorang muslim dalam kehidupan ini. Apalagi kita ingin belajar bagaimana Nabi memiliki etika dakwah, dan dakwah Nabi itu kita bawa dalam konteks kemodernan hari ini tetap relevan, karena dakwanya Nabi adalah dakwah yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemuliaan. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Jalaluddin Rumi bertemu dengan gurunya Sam At-Tabriz, dia berdialog selama 40 hari 40 malam. Sampai pada ujung akhir dialognya itu, gurunya mengatakan kepada Rumi, ya, jangan pernah kau menilai caranya orang beragama, dan jangan pernah kau menilai caranya orang berdoa kepada Tuhan. Karena masing-masing punya cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah yang berhak untuk menilai dan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Bukankah juga seperti itu akhlak yang dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi kepada kita? Bagaimana memberikan teladan yang baik kepada umat, tanpa menghakimi, tanpa mendiskreditkan, tanpa menjelek-jelekkan, tetapi selalu membangun keramahan, membangun persaudaraan, membangun cinta, membangun kasih sayang. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebijaksanaan yang baik. Kalau mereka membantah, maka berdialoglah dengan jalan yang baik. Karena semua jalan yang baik itu akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Menghasilkan solusi yang terbaik dan jalan yang terbaik untuk kebahagiaan dan kemaslahatan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil iftihadi wal ihtizami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Sejenak kita berdoa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahatikan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun.
Fazkurullah azim yashkurkum wasalu min fadli yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Hidup ini berawal dari sebuah mimpi, membawa keyakinan untuk meraih sebuah tujuan. Dimulai dari langkah kecil, kita nyalakan perubahan dengan energi baru. Saatnya kita bersiap untuk menyongsong masa depan dengan semangat keberlanjutan. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin greder, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN WIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Berbagai film-film pilihan hadir memanjakan mata Anda. Mulai dari action, adventure, drama, komedi, animasi, sampai film-film produksi anak bangsa. Semuanya terangkum dalam Sinema Tanah Doa. Saksikan Sinema Tanah Doa setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di LTTV. TV Silajara Kalabiranta.
Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenaga listrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 kardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah.